Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS Suhud Aliuddin menyebut pagelaran Formula E 2023 merugi. Suhud mengatakan informasi bahwa pendapatan dari ajang tersebut hanya sekitar 25 miliar rupiah, sedangkan pengeluarannya mencapai 129 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Suhud saat mengikuti rapat evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 di Komisi B DPRD DKI Jakarta. Suhud mengaku mendapatkan info bahwa Formula E 2023 merugi. Terkait Formula E, dari info yang didapat, Formula E sampai rugi. Total pengeluarannya itu capai OPEX-nya sekitar 129 miliar. Total pendapatannya cuma 25 miliar, rugi sekian ratus miliar. Politikus PKS itu lantas menagih penjelasan kepada PT Jakarta Propertindo selaku penyelenggara ajang balap mobil listrik di Jakarta itu. Suhud mengaku heran mengapa event Formula E tetap merugi, padahal sudah didukung penuh oleh banyak pihak. Ini mohon penjelasannya, kira-kira kenapa? Setahu saya, kegiatan ini mendapatkan support penuh dari BUMN, dari pusat, tapi kok bisa tetap merugi? Dan kalau dibandingkan dengan pelaksanaan pertama, Jakpro mengumumkan itu untung. Mohon dijelaskan secara singkat. Dirut PT Jakpro Iwan Takwin merespon pernyataan Suhud. Iwan menegaskan untuk saat ini ajang balap Formula E tengah diaudit secara komprehensif. Terkait Formula E sedang dilakukan proses audit. Sebelumnya, jadwal sementara Formula E 2024 sudah dirilis. Dan tidak seperti tahun ini, Jakarta hanya menggelar satu balapan saja. Jakarta E-Prix 2023 baru saja berlangsung pada 3-4 Juni. 2 hari balapan untuk pertama kali berlangsung dalam perhelatan Formula E Jakarta. Jadwal padat 2 balapan di akhir pekan kemungkinan tidak akan terjadi lagi pada tahun depan. Berdasarkan jadwal sementara yang dirilis pada situs FIA Formula E, Jakarta hanya menjadi tuan rumah pada seri ke-14 yang berlangsung 8 Juni 2024. Sementara, terdapat pula beberapa kota yang menggelar 2 balapan seperti di Riyadh, Arab Saudi pada 26 dan 27 Januari, Roma, Italia pada 13 dan 14 April, Berlin, Jerman pada 11 dan 12 Mei, serta London, Inggris pada 20 dan 21 Juli. Tidak ada penjelasan mengenai alasan soal Jakarta hanya menggelar satu seri balapan pada musim mendatang dalam rilis Formula E tersebut. Dalam jadwal musim depan, masih terdapat 3 jatah tuan rumah yang belum terisi, yakni pada 10 dan 24 Februari, serta 25 Mei. Selain itu, Tokyo, Jepang juga sudah ditunjuk sebagai tuan rumah baru dalam ajang balap Formula E. Jakarta sudah menjadi tuan rumah Formula E sejak musim 2021-2022. Kala itu, balapan berlangsung pada 4 Juni 2022. Sementara pada musim kedua balapan di Jakarta, pihak Formula E mempercayakan sirkuit Ancol atau Jakarta International E-Prix Circuit menggelar 2 balapan pada 3 dan 4 Juni 2023. Tokyo masuk ke dalam kalender sementara untuk musim ini. Tokyo akan menjadi puncak dari musim ke-10 bersejarah Formula E. Lebih lanjut, dengan lebih banyak kota ikonik dunia yang ingin menjadi tuan rumah balapan Formula E dan membuat acara motorsport dunia. Adapun Formula E Tokyo akan digelar pada 30 Maret 2024 di dekat toko Big Sight di tepi pantai Teluk Tokyo. Nantinya akan menghadirkan 22 pembalap dari 11 tim yang akan berkompetisi di balik kemudi mobil balap listrik tercepat dan bertenaga saat ini, yaitu Gen 3. Formula E dan pemerintah metropolitan Tokyo telah bekerja sama untuk membawa balapan ke kota untuk mendukung inisiatif Zero Emission Vehicle, bagian dari strategi Zero Emission Tokyo. Kota ini memiliki rencana aksi iklim yang bertujuan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Kenapa orang pasti kontra dengan lu melas-melas kemarin minta sponsor? Gue ini memelas untuk BUMN bergabung demi bangsa dan negara. Bukan melas karena faktor yang lain. Karena saya melas untuk BUMN, lagi-lagi BUMN untuk ikut serta bahwa Indonesia ada untuk kegiatan Formula E. Ini bukan masalah duit. Ini masalah pride untuk bahwa BUMN hadir di Formula E ini untuk Indonesia. MotoGP ini dibiayai oleh BUMD. E-Prix ya, oleh BUMD Jakarta. MotoGP oleh APBN, oleh BUMN. Metode yang kami gunakan dalam ekonomi ada namanya model keseimbangan umum. Ya, bagi orang ekonom ini tahu persis metodologi ini. Kami menggunakan input output regional yang dikeluarkan oleh BPS, kemudian kami update karena
2016 kami harus mengikuti di tahun event. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah hasil kajian kami dari Indef, pure kami independen. Meskipun kami disupport budgetnya oleh kedua lembaga ini, kami tetap harus independen based on data. Event nasional yang mendunia, ini harus dirawat, harus dikembangkan, intinya itu dulu. Jangan dikontradiktifkan. Ini adalah aktivitas ekonomi, ini adalah yang bisa menumbuhkan sektor wisata, yang mestinya kita mendorong ini. Kami menghitung dua-duanya. Kami hitung dampak langsung ekonominya dan dampak tidak langsungnya. Hasilnya dampak langsung untuk EPRIK Jakarta langsung ini pembiayaannya saya hitung atau kami hitung dari alokasi capek, alokasi OPEC, kemudian juga komitmen yang tadi disebut-sebut, betul. Kemudian juga kami hitung dari pembelian tiket, kemudian juga transaksi pengunjung UMKM, kemudian juga pengeluaran pengunjung. In total 597 miliar EPRIK. Formula E ya, Formula 597 miliar rupiah. Betul. Untuk satu kali pelaksanaan. Satu hari itu. Oke. Sementara itu, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ismail mengatakan, ajang balap Formula E seharusnya sudah mendapatkan banyak sponsor. Sebab ajang balap itu merupakan perhelatan internasional yang memiliki banyak penggemar dan sering digelar di negara lain. Jika dibandingkan penyelenggaraan Formula E, masyarakat bisa membandingkan penyelenggaraan Formula E di negara lain. Ketika di negara lain terlaksana dengan baik dibuktikan, salah satunya sponsor yang banyak, berarti sesuatu yang menjanjikan. Ismail mengatakan, seharusnya Jakpro memanfaatkan pesona Formula E itu untuk menarik sponsor. Calon sponsor harus diberi pemahaman bahwa mendukung acara ini akan membawa banyak keuntungan karena tidak hanya sorotan penonton Indonesia, tetapi juga dunia. Hal tidak mulus lainnya soal penyelenggaraan Formula E 2023 Jakarta berkaitan dengan penjualan tiket. Sebab ada perbedaan ekspektasi penjualan tiket antara CEO founder Formula E Alberto Longo dengan panitia Formula E Jakarta. Alberto mengharapkan ada peningkatan penjualan tiket hingga 2 kali lipat pada Formula E tahun ini. Tahun lalu 60.000 tiket terjual habis. Tahun ini kita akan gelar pertandingan selama 2 hari. Semoga ada 120.000 hingga 130.000 orang yang datang ke Ancol akhir pekan ini. Akan tetapi, jumlah penjualan tiket Formula E Jakarta 2023 hanya sepertiga dari jumlah yang diharapkan Alberto. Ananda Mikola mengungkapkan hanya 40.000 tiket yang dijual untuk pertandingan pada 3-4 Juni mendatang. Seharinya ada 20.000 penonton. Hal serupa disampaikan oleh advisory Formula E Irawan Sucahyono. Ia mengatakan jumlah tiket sebanyak 20.000 adalah yang paling aman. Ia tidak menjelaskan mengenai aman yang dimaksud. Di sisi lain, kuota tiket Formula E Jakarta 2023 telah nyaris terpenuhi.